Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pingin Siaran. Pingin siaran. Enggak, kali ini kita nggak bakalan siaran, tapi kita akan membahas tentang yang pertama, selamat merayakan Hari Santri Nasional tahun 2022 ini. Selaku orang yang pernah nyantri juga, yang pernah menjadi santri, pastinya menyenangkan untuk menyambut perayaan Hari Santri Nasional ini. Jadi buat santriwan, santriwati yang masih menempuh pendidikannya, tetap semangat, tetap makan yang banyak. Karena sekarang sedang membahas tentang Hari Santri Nasional 4 tahun yang lalu, tepat di 22 Oktober tahun 2018, ini terjadi sebuah insiden besar yang menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu insiden pembakaran bendera tauhid waktu itu. Dan ini menemukan polemik, siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab waktu ini ya. Dan menyulut pastinya di tahun-tahun itu, walaupun belum masuk tahun pemilu, belum masuk pilpres, tapi kondisinya waktu itu sudah mulai panas ya. Hingga akhirnya kejadian 411 juga terjadi di tahun 2018 waktu itu. Nah, tapi kita nggak hanya menyoroti Hari Santri Nasional dan juga insiden pembakaran bendera waktu itu, karena tepat satu hari sebelumnya, 21 Oktober 2018, ini juga terjadi insiden yang nggak kalah menghebohkan sebenarnya. Datang dari dunia komedi di Indonesia, tepatnya stand up komedi. Karena ada dua nama besar stand up komedian waktu itu yang mengunggah konten di sosial medianya yang biasanya waktu itu kontennya adalah masak-memasak. Dan waktu itu mereka membuat blunder, membuat suatu kesalahan yang besar dengan kontennya, yaitu masak babi kurma. Pasti Anda sudah bisa menebak siapa konten kreator ataupun komedian yang membuat konten itu. Ya, yaitu adalah Tretan Muslim dan juga Coki Pardede. Ya. Berkat kasus tersebut namanya melambung, tapi dalam konotasi hal yang negatif tentunya. Dan menyebabkan mereka disomasi, bahkan dicari-cari oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Sehingga mereka memutuskan waktu itu untuk mundur dari konten perkontenan YouTube, terutama di channel Majelis Lucu Indonesia. Nah, tapi di balik itu semua, di balik pro kontra dan juga tadi kejadian pembakaran bendera tauhid, kita pastinya bisa mengambil hikmah dari situ. Dan saya juga bisa mengambil hikmahnya karena berkat Anda berdua, Coki Pardede dan juga Tretan Muslim, saya bisa menulis judul skripsi. Ya, jadi skripsi saya waktu itu mengangkat tentang fenomena yang terjadi ataupun kasus dari Tretan Muslim dan juga Coki Pardede. Saya memberi judul penelitian saya waktu itu adalah kalimat-kalimat sarkastik dalam akun dakwah Instagram @hawaryun pada postingan kontroversi oleh Tretan Muslim dan juga Coki Pardede pada tanggal 21 Oktober tahun 2018. Ya. Jadi, selain insiden tersebut, sebenarnya saya nggak langsung menetapkan itu sebagai eh, menetapkan hal tersebut sebagai skripsi. Tapi waktu itu sebenarnya saya sudah menyiapkan topik yang untuk dibahas, masalah yang diangkat untuk dibahas di skripsi waktu itu. Tapi akhirnya, sebelumnya saat itu saya mau mengangkat tentang Mobile Legend. Lebih tepatnya waktu itu mau mengangkat tentang cyberbullying yang terjadi di Mobile Legend. Tapi berhubung waktu 2018
sebelum terjadinya kasus tersebut, saya melaksanakan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, dan berlangsung selama 2 bulan. Setelah itu, saya rasa pembahasan tentang Mobile Legends ini sudah tidak relevan untuk saya bahas sebagai skripsi, untuk diangkat permasalahannya untuk diteliti sebagai bahan skripsi. Akhirnya setelah mencari-cari di internet, dan juga mengulik sana sini, akhirnya saya putuskan, karena saya juga mengikuti rekam jejak dari Tretan Muslim dan juga Coki Pardede sejak tahun 2017 ya. Mereka memutuskan untuk berduet, istilahnya ini sebuah hal yang baru sebenarnya dalam stand up comedy di Indonesia. Jadi dua komedian ini tampil bersama gitu ya, bukan sebagai MC waktu itu, tapi memang sebagai penampil. Karena biasanya kan stand up komedian tampil tunggal, stand alone ya. Jadi mulailah meta baru waktu itu terbentuk dari Coki Pardede dan juga Tretan Muslim. Karir mereka memang naik waktu itu, naik sekali dengan beberapa kali juga menyenggol beberapa YouTuber lain. Salah satunya Atta Halilintar waktu itu yang sangat banyak mendapatkan views, ya jutaan views waktu itu. Sebenarnya dari kasus Coki Pardede dan juga Tretan Muslim ini kita juga bisa belajar tentunya ya. Sebenarnya dari konten Tretan Muslim dan juga Coki Pardede, kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran bahwa suatu hal yang dilakukan tanpa pemikiran yang matang ini bisa menyebabkan sebuah kecaman, bahkan ancaman pembunuhan waktu itu. Di artikel BBC Indonesia, ini menulis headline judulnya, Vlog masak babi kurma. Ini mencari batas antara lelucon dan penistaan agama. Jadi ini memang yang terjadi saat sebuah konten ini dinaikkan atau tayang di YouTube tanpa melakukan riset yang dalam. Lucu memang waktu itu, batas lucu, banyak masyarakat yang tertawa atas konten tersebut dan menilai bahwa ini tidak masalah gitu kan. Tapi yang jelas ini juga menimbulkan polemik di antara masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi, ya kita harus lebih bijak sebenarnya. Lebih bijak untuk menentukan mana yang bisa kita pilih, bisa kita angkat sebagai influencer, sebagai konten kreator media, mana yang harus dipilih dan juga mana yang harus kiranya ditinggalkan. Karena di Indonesia juga ada batasan hukum tentunya, ada pasal UU ITE, dan juga walaupun misalnya tidak tersandung UU ITE, tentunya hal yang sudah menimbulkan polemik dan juga menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, ini bisa saja mendapatkan sanksi sosial, sanksi moral ya. Dan justru sanksi ini adalah sanksi yang lebih tinggi dampaknya karena nggak ada batasan tahun ataupun waktu untuk kasus ini selesai gitu ya. Walaupun seringkali di Indonesia bilangnya orang Indonesia mah gampang lupa terhadap suatu kasus. Ya kayak kasus yang masih bergulir sampai sekarang, kasus yang terjadi di kepolisian Ferdi Sambo ini juga masih terus bergulir. Tapi masyarakat Indonesia sepertinya sekarang mulai paham dan juga mulai bisa melihat gitu ya, mengikuti. Jadi tidak serta-merta langsung melupakan sebuah tragedi. Karena di bulan ini, di bulan Oktober, tentunya kita juga masih mengingat di 1 Oktober terjadi tragedi Kanjuruhan. Nah, jadi setelah tragedi Kanjuruhan, di 22 Oktober ini juga mengingatkan kita kembali sebagai refleksi bahwa kita harus berbenah dan juga memilih hal lainnya. Karena akan ada masanya nanti buat orang-orang, buat konten kreator memang harus lebih selektif lagi ya. Nah seperti
yang dikatakan Panji Pragiwaksono pastinya. Saat beliau membuat konten, saat beliau show stand up komedinya membahas tentang kucing, ya, dengan persepsi dia tentunya, persepsi personal dia, orang yang tidak misalnya tidak suka kucing gitu kan, kadang ya kita tanpa sengaja misalnya menggusah kucingnya dengan kaki ataupun tangan, dan itu menimbulkan sebuah pro kontra juga. Nah, terjadinya pro kontranya adalah di komunitas pencinta kucing. Nah, tapi apakah nanti kita tidak bisa membahas sesuatu gitu ya? Atau mana batas amannya? Nah, kita harus ketahui bersama-sama untuk hal tersebut. Jadi jangan sampai melihat suatu fenomena ini langsung diviralkan ya. Nebeng. Seperti sebelumnya insiden KDRT ini langsung di reading the wave oleh Baim Wong dengan membuat konten prank KDRT. Konten prank. Memang why ya. Dan setelah itu malah Lesti dan juga Bilarnya, Lesti Kejoranya memutuskan untuk mencabut gugatannya. Nah ini tambah wah sebelumnya ya. Satu Indonesia sudah dibikin heboh oleh dua pasangan ini, dan terlebih lagi dengan konten yang dibuat oleh Baim Wong, ternyata malah ditarik gugatannya ya. Ya tapi kita doakan yang terbaik lah ya. Dan juga buat adik-adik, teman-teman mahasiswa, pesan adalah kalau misalnya bingung cari tema skripsi, bagaimana mau apa yang dibahas waktu skripsi, sebenarnya banyak kok yang bisa diangkat gitu ya. Ini saya mengangkat tentang insiden Tretan Muslim dan juga Coki Pardede. Tapi kalau misalnya teman-teman kuliahnya di judul perfilman, bisa mengangkat tentang film atau kesastraan, ini berita juga sebenarnya bisa masuk. Kebetulan waktu itu saya ngambil jurusan jurnalis, jadi ini juga berhubungan ya. Apakah kita bisa membuat konten dengan leluasa? Boleh, sah-sah saja. Tapi harus diingat konsekuensinya adalah kalau menyenggol sesuatu hal yang kiranya bakal menimbulkan polemik di tengah masyarakat, ya harus siap dengan konsekuensi yang akan ditanggung. Apakah akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, atau malah akan mendapatkan sanksi moral, sanksi sosial, judgment by netizen. Baiklah pembahasan kita di malam hari ini. Semoga menarik dan juga bisa kita bahas kembali untuk berbagai macam fenomena yang terjadi juga setelahnya. Nantikan terus untuk episode berikutnya. Saya Ali Sanjaya. Silahkan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.